Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfia Damayanti. Di sini saya akan membahas mengenai analisis aktivitas pendanaan. Kewajiban terbagi menjadi dua, kewajiban lancar dan tak lancar. Kewajiban lancar yaitu kewajiban yang pelunasannya memerlukan penggunaan aset lancar atau munculnya kewajiban lancar lainnya. Periode yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban adalah periode mana yang lebih panjang antara 1 tahun dan 1 siklus operasi perusahaan. Terdapat dua jenis kewajiban lancar. Jenis pertama timbul dari aktivitas operasi meliputi utang pajak, pendapatan diterima di muka, uang muka, utang usaha, dan beban operasi. Akrual pendanaan meliputi pinjaman jangka pendek bagian utang, jangka panjang yang jatuh tempo, dan utang bunga. Kewajiban tak lancar yaitu kewajiban yang jatuh temponya tidak dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi. Mana yang lebih panjang? Kewajiban ini meliputi pinjaman, obligasi, utang, dan wesel bayar. Obligasi merupakan bentuk kewajiban tak lancar yang umum. Nilai nominal obligasi bersama tingkat kuponnya menentukan bunga yang dibayarkan atas obligasi tersebut. Penerbit obligasi menawarkan beragam insentif untuk mempromosikan penjualan obligasi dan mengurangi tingkat bunga yang diinginkan. Analisis kewajiban, ketentuan utang seperti tanggal jatuh tempo, tingkat bunga, pola pembayaran, dan jumlah, pembatasan pemakaian sumber daya, dan pelaksanaan aktivitas bisnis, kemampuan dan fleksibilitas untuk memperoleh pendanaan selanjutnya, kewajiban untuk modal kerja perbandingan utang terhadap ekuitas, dan ukuran keuangan lainnya, fitur konversi, kewajiban yang bersifat difusi, larangan atas pembayaran atas dividen. Sewa, yaitu perjanjian kontraktual antara pemilik leasing dan penyewa atau lessee. Perjanjian tersebut memberi hak kepada lessee untuk menggunakan aset yang dimiliki lessee selama masa sewa. Sebagai balasannya, lessee membayar sewa yang disebut pembayaran sewa minimum lessee payment. Ada dua jenis sewa, yaitu sewa pendanaan yang mana lessee mencatat sewa sebagai penjualan dan transaksi pendanaan. Jika diklasifikasikan sebagai sewa guna usaha, ini baik aset yang disewakan maupun kewajiban sewa diakui dalam neraca. Sewa lainnya dicatat sebagai sewa operasi. Selanjutnya, akuntansi dan pelaporan sewa. Klasifikasi dan pelaporan sewa. Klasifikasi lessee dan mencatat sewa sebagai kapital lessee jika pada saat terjadinya memenuhi salah satu dari keempat kriteria berikut. Yang pertama, terdapat transfer kepemilikan aset kepada lessee pada akhir masa sewa. Yang kedua, terdapat opsi untuk membeli aset pada harga murah. Yang ketiga, masa sewa 75% atau lebih dari estimasi umur ekonomi aset. Terakhir, nilai sekarang pembayaran sewa minimum lainnya sebesar 90% atau lebih dari nilai wajar aset dikurangi dengan kredit pajak investasi yang dikurangi oleh lessor. Pengungkapan sewa. Aturan akuntansi mensyaratkan perusahaan dengan kapital lessee untuk melaporkan aset sewa maupun kewajiban sewa dalam neraca. Terlebih lagi perusahaan harus mengungkapkan komitmen sewa di masa depan untuk kapital lessee dan operator lessee di tingkat pembatalan. Dampak operating lessee. Yang pertama, operating lessee menyajikan kewajiban lebih rendah dari seharusnya dengan tidak menyajikan pendanaan sewa dalam neraca. Yang kedua, operating lessee menyajikan aset lebih rendah dari seharusnya. Yang ketiga, operating lessee menunda pengakuan berbanding-bandingkan dengan kapital lessee. Yang keempat, operating lessee menyajikan kewajiban lancar lebih rendah dari seharusnya dengan tidak menyajikan porsi pembayaran pokok yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun dalam neraca. Yang kelima yaitu operator lessee memasukkan bunga dalam beban sewa. Konversi operating lessee menjadi kapital lessee. Langkah-langkah konversi operator lessee menjadi kapital lessee yaitu menilai apakah klasifikasi operating lessee dapat diterima. Yang kedua, untuk mengkonversi operating lessee kita memerlukan estimasi nilai sekarang kewajiban operating lessee.
Yang ketiga, menghitung nilai aset sewa, kemudian mengestimasi dampak reklasifikasi sewa pada laba yang dilaporkan. Manfaat pasca pensiun. Ada dua manfaat pasca pensiun, yaitu manfaat pensiun di mana pemberi kerja menjanjikan manfaat moneter kepada pekerja pasca pensiun. Yang kedua, manfaat lain pasca pensiun bekerja di mana pemberi kerja memberikan manfaat lain, terutama pemeliharaan kesehatan dan asuransi jiwa. Manfaat pensiun yaitu akuntansi pensiun mensyaratkan pemahaman ekonomi yang mendasari transaksi dan peristiwa pensiun. Kemudian sifat kewajiban pensiun. Program pensiun merupakan janji pemberi kerja untuk menyediakan manfaat pensiun bagi pekerja, dan perjanjian tersebut melibatkan tiga pihak: pemberi kerja yang memberikan kontribusi pada program pensiun, pekerja yang menerima manfaat, dan dana pensiun. Dana pensiun terpisah dari pemberi kerja diadministrasikan oleh pihak yang ditunjuk. Program pensiun dapat dibagi dalam dua kategori utama, yaitu program pensiun manfaat pasti menentukan jumlah pensiun yang disajikan oleh pemberi kerja untuk disediakan bagi pensiunan. Persyaratan akuntansi pensiun. Kerangka dasar akuntansi pensiun dijelaskan pertama kali oleh GAAP dalam SFAS 87. Fokus SFAS 87 adalah tercapainya ukuran biaya pensiun yang stabil dan permanen. Oleh karena itu, beban pensiun yang termasuk dalam laba bersih disebut biaya pensiun periode bersih. Status yang diakui dalam neraca. Akuntansi pensiun terkini SFAS 158 mengakui status pendanaan bagi program pensiun pada neraca. Biaya pensiun yang diakui. Pengakuan biaya pensiun dimasukkan dalam laba bersih, yaitu biaya periode pensiun bersih adalah versi rata dari biaya pensiun ekonomi akrual untuk periode tersebut. Artikulasi neraca dan laporan laba rugi. Oleh karena perubahan atas status pendanaan yang diakui dalam neraca tidak dimasukkan dalam biaya pensiun yang diakui, sekuritas dalam neraca dan laporan laba rugi tidak akan diartikulasikan. Kemudian manfaat karyawan pasca pensiun lainnya. Manfaat yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pensiun dan anggota keluarganya. Pelaporan manfaat pasca pensiun, ketentuan pelaporan pasca pensiun, manfaat pensiun dan OPEP diatur dalam SFAS 132 yang mengharuskan format pengungkapan yang sama bagi OPEP dan manfaat pensiun. Analisis manfaat pasca pensiun. Prosedur langkah untuk analisis manfaat pasca pensiun yaitu menentukan dan merekonsiliasikan biaya dan kewajiban manfaat ekonomis yang dilaporkan, membuat penyesuaian diperlukan atas laporan keuangan, mengevaluasi asumsi aktuaria dan dampaknya pada laporan keuangan, memeriksa paparan risiko pensiun, mempertimbangkan implikasi arus kas program manfaat pasca pensiun. Paparan risiko pensiun. Program pensiun dapat menghadapkan perusahaan pada risiko tertentu. Risiko ini timbul dalam hal aset program mempunyai profit risiko yang berbeda dengan kewajiban pensiun, khususnya ketika perubahan nilai pasar suatu aset program tidak mempunyai profit risiko berbeda dengan perubahan pada kewajiban pensiun. Nilai kewajiban pensiun sensitif terhadap perubahan tingkat diskonto yang kemudian merefleksikan hasil obligasi perusahaan atau tingkat bunga. Faktor yang menentukan risiko pensiun suatu perusahaan. Yang pertama, intensitas pensiun, yaitu besaran kewajiban pensiun aset program sehubungan dengan pos aset lainnya dalam perusahaan tersebut. Sejauh mana profit risiko dari aset program salah dikaitkan dengan kewajiban pensiunnya. Seorang analisa harus menilai masing-masing faktor di atas dalam rangka paparan risiko pensiun perusahaan. Kontingensi dan komitmen. Kontingensi merupakan keuntungan dan kerugian potensial yang penyelesaiannya bergantung pada
pada satu atau lebih peristiwa di masa depan. Kerugian kontingensi disebut kewajiban kontingen atau bersyarat, merupakan klaim potensial atas sumber daya perusahaan. Komitmen merupakan klaim potensial atas sumber daya perusahaan berdasarkan kinerja di masa depan sesuai kontrak komitmen, tidak diakui dalam laporan keuangan karena peristiwa tersebut dipandang kontrak atau penerbit pesanan pembelian, bukan merupakan transaksi yang lengkap. Pendanaan di luar neraca. Tidak tercatatnya kewajiban pendanaan tertentu. Transaksi yang memenuhi pengertian ini seperti operating lease tidak dapat dibedakan dengan capital lease. Selain sewa, terdapat rancangan pendanaan di luar neraca lainnya, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Rancangan ini merupakan berbagai dari tatanan yang selalu berubah, di mana saat ketentuan akuntansi atas transaksi di luar pendanaan neraca diterapkan untuk mencerminkan kewajiban, diciptakan transaksi baru yang inovatif untuk menggantinya. Sekian, terima kasih pembahasan mengenai analisis aktivitas pendanaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.